Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kini Narul Ilmi, perwakilan dari kelompok 5. Di video kali ini kami akan membahas materi mengenai teks ulasan. Sebelumnya, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza, AR Magister Humaniora, sebagai dosen pengampu yang telah membimbing kami. Sebelum masuk ke materinya, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Kini Narul Ilmi dengan NIM 2501020 sebagai moderator, dan nantinya saya juga akan membawakan materi mengenai contoh teks ulasan. Yang kedua ada Harsi Dwi Basta dengan NIM 2501017 yang akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan dari teks ulasan. Yang ketiga, Indri Julianti Putri dengan NIM 2501018 yang akan menjelaskan mengenai struktur teks ulasan. Dan yang terakhir ada Iza Mulyani dengan NIM 2501019 yang akan menjelaskan materi mengenai formulasi bahasa dan kaidah kebahasaan pada teks ulasan. Langsung saja kita masuk ke materi penjelasan yang pertama. Perkenalkan, nama saya Harsi Dwi Basta. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teks ulasan. Teman-teman, teks ulasan adalah teks yang berisi kupasan, tafsiran, atau komentar terhadap suatu karya, seperti buku, film, atau drama. Dalam teks ulasan biasanya ada penilaian kritik dan juga rekomendasi yang dibuat oleh penulis berdasarkan pandangannya sendiri. Jadi, teks ulasan bukan hanya menceritakan ulang isi karya, tapi juga memberi gambaran bagaimana kualitas karya itu menurut pengulas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari teks ulasan. Teks ulasan memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, memberikan informasi yang lengkap atau komprehensif tentang karya yang dibahas. Kedua, menilai kualitas karya, baik dari sisi isi maupun penyajian. Ketiga, membantu pembaca menentukan pilihan, apakah mereka tertarik membaca atau menonton karya tersebut. Keempat, membuka ruang diskusi dan refleksi, supaya ada pertukaran pendapat tentang karya. Dan yang terakhir, teks ulasan juga bisa meningkatkan minat baca dan apresiasi kita terhadap karya. Saya Indri Julianti Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah identitas karya, berisi informasi dasar seperti judul, nama penulis atau pengarang, tahun terbit, penerbit, sampai hal-hal lain yang berkaitan dengan karya. Yang kedua yaitu orientasi. Bagian ini berfungsi sebagai pengantar, yaitu penjelasan singkat tentang karya yang akan kita ulas. Yang ketiga yaitu tafsiran isi. Pada bagian ini, kita menceritakan isi karya secara ringkas, bisa berupa ringkasan isi buku atau film, serta membandingkan dengan karya lain yang serupa. Yang keempat yaitu evaluasi. Di sini kita memberikan komentar, kritik, atau menilai kelebihan dan kekurangan dari karya yang kita ulas. Dan yang terakhir yaitu ada simpulan atau rangkuman evaluasi. Bagian ini berisi kesimpulan dari ulasan kita, berupa penilaian akhir yang merangkum keseluruhan isi karya. Jadi, kelima struktur ini sangat penting supaya teks ulasan kita lebih runtut, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Formulasi bahasa dalam teks ulasan. Yang pertama, bahasa yang digunakan harus baik dan teratur supaya alurnya jelas. Yang kedua, bahasanya juga harus lugas, artinya langsung pada inti tanpa bertele-tele. Yang selain itu, penyampaiannya padat, hemat kata, tapi maknanya tetap utuh. Selanjutnya, bahasa yang dipakai juga harus jelas agar mudah dipahami pembaca. Terakhir, penulis harus mengikuti kaidah ejaan seperti penulisan huruf kapital, penggunaan koma, dan penulisan kata baku sesuai aturan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Teks ulasan memiliki beberapa kaidah kebahasaan, biasanya menggunakan kalimat opini atau argumentatif untuk menyampaikan penilaian. Juga ada kata sifat seperti indah, menarik, atau membosankan untuk menggambarkan karya. Konjungsi sebab akibat, misalnya karena atau sehingga, dipakai untuk menjelaskan hubungan antar gagasan. Kadang ada kalimat persuasif yang bertujuan untuk mengajak pembaca menilai.
Selain itu, digunakan kata rujukan seperti ia, tokoh ini, atau karya tersebut. Teks ulasan bisa memakai kalimat simpleks yang singkat maupun kompleks yang menjemuk. Terakhir, bahasa yang dipakai cenderung denotatif, yaitu lugas, jelas, dan tidak bermakna ganda. Nah, di sini saya Kini Nurul Ilmi akan memberikan contoh teks ulasan pada teman-teman semua. Sebagai contoh, kami mengambil sebuah buku populer berjudul The Immortal Life of Henrietta Lacks. Buku ini ditulis oleh Rebecca Skloot dan diterbitkan oleh Crown Publishing Group pada tahun 2010 dengan tebal 381 halaman. Teman-teman semua bisa lihat covernya yang berwarna oranye pada slide PPT ini. Pada bagian orientasi, buku ini mengangkat kisah nyata tentang Henrietta Lacks, seorang perempuan kulit hitam yang sel-selnya dikenal sebagai sel HeLa, digunakan dalam penelitian medis. Yang kedua, struktur tafsiran. Tafsiran isi buku menjelaskan bagaimana sel HeLa menjadi salah satu penemuan paling berpengaruh dalam dunia medis, karena membantu lahirnya berbagai penelitian, mulai dari pengobatan kanker hingga pengembangan vaksin. Namun, di balik itu ada masalah besar, yaitu penggunaan sel tanpa izin dari keluarga Henrietta, sehingga menimbulkan pertanyaan etika. Nah, selanjutnya di bagian evaluasi, buku ini menarik karena mampu menyatukan penjelasan ilmiah yang rumit dengan kisah kemanusiaan yang menyentuh. Pembaca diajak untuk memahami perkembangan sains, tetapi juga diajak merenung tentang keadilan, hak pasien, dan ketidaksetaraan sosial. Nah, yang terakhir itu adalah struktur simpulan. Simpulannya adalah buku ini sangat layak dibaca, khususnya bagi mahasiswa sains dan farmasi. Selain memberikan wawasan ilmiah, buku ini juga menekankan pentingnya nilai etika dan kemanusiaan dalam penelitian. Nah, itu dia contoh yang kami berikan pada pemaparan materi kami di video ini. Sekian dari kami, terima kasih.